Saya Mega, saya pemilik Coki. Ini anjing yang saya adopsi sekitar 3 tahun yang lalu. Dibawa sama adiknya nyokap karena ceritanya katanya dia mau dibuang. Nah, dari kecil memang Coki akrab sama saya, nempel sama saya. Cuman sayanya sendiri sih yang jarang di rumah. Nah, saya udah berapa kali datang ke Dokter Rajanti ini untuk melakukan mind power. Kasus yang paling sering itu dulu awal-awal karena Coki sering banget gigit mama saya. Jadi setiap hari yang kasih makan sih si mami. Jadi saya bingung kan kenapa si Cokinya kenapa gigit mulu gitu. Nah, berapa kali ditanyain mind power ke Dokter Rajanti, ternyata Coki tidak terlalu suka dengan suara nyokap yang lumayan nyaring kalau berbicara, dan ternyata dia ada terdistract juga dengan makhluk-makhluk astral yang ada di rumah gitu. Nah, berapa kali udah main power sama Dokter Rajanti, udah berangsur membaik, tapi setelah saya jeda ada kali 2 atau 3 bulan setelahnya, Coki malah pindah. Jadi kalau ketemu bokap jadi suka nyerang. Pernah ngegigit sekali sih. Nah, waktu itu saya juga akhirnya saya bawa lagi si Coki ke Dokter Rajanti untuk ditanyain kenapa sih gitu. Karena terakhir tuh bokap sampai sangat kesal karena ngerasa ini mau keluar masuk rumah aja susah gitu. Nah, setelah berapa kali datang ya Coki juga udah mulai ngerti, udah tidak bermasalah. Dan kemarin saya belum lama baru datang lagi ke tempat dokter untuk ini sih ngobrol sama Coki, karena terakhir Coki kalau pipis dan pupnya suka sembarang. Jadi bang muka. Jadi si Cokinya dinasehatin juga, dikasih tahu sama Dokter Rajanti ya untuk pipis di tempat yang memang kita inginkan gitu. Karena kebetulan kalau di luar rumah ada masanya kalau malam kan dikunci, jadi kita minta dia untuk pipis di atas koran. Baru sekali mind power dan itu berjalan sih. Itu yang sangat membantu dan sangat mengejutkan. Nah, menurut saya sih semuanya sudah oke, tapi sekarang Coki ini karena awalnya karena dia guard dog, dia suka ribut, gonggong, ada orang dan sebagainya, jadi dimasukin ke kamar. Nah, sekarang dia nyaman banget di kamar, ya kan, di kamarnya Mbak Mega. Nah, sehingga dia nggak mau lagi untuk dia ditaruh di bawah gitu loh ya, untuk berkeliaran di bawah lagi dia nggak mau. Jadi sekarang dia lebih banyak dia diamnya di kamar. Nah, kenapa seperti itu? Jadi waktu saya tanyakan itu, Coki itu merasa bahwa kalau dia di bawah, dia cukup pusing, ya. Dan waktu itu karena dia juga merasa ada kucing, ya kan? Karena Bu Mega ini suka membawa kucing dari luar ya. Kucing itu masuk ya, kucing liar. Suka menyelinap masuk. Nah, itu Coki nggak suka sebenarnya. Ya, tapi untuk menggigit kucing dia enggak ya, dia baik gitu ya. Tapi sebenarnya dia tuh protes. Kenapa? Karena buat dia itu jadi kerjaan gue jadi banyak banget gitu ya. Udah ngejagain rumah, ngejagain ownernya. Kemudian juga sekarang harus ngeliatin itu kucing-kucing gitu ya. Mereka itu benar atau enggak, atau dia membuat ulah gitu kucing-kucingnya di rumah. Nah, jadi dia lebih merasa crowded banget gitu ya, hectic banget sih buat dia gitu, stressful karena dia banyak banget yang dia harus kerjakan. Dan juga dia merasanya kalau di rumah itu lebih rame, lebih ribut gitu ya. Aku tuh pusing banget gitu. Aku lebih senang kalau aku ada di kamar yang tenang gitu ya, tidak banyak hiruk pikuk gitu. Dan dia merasa kamar dia itu sudah menjadi sanctuary-nya dia gitu ya, tempat persembunyian yang nyaman buat dia.
hari ini saya memberitahu Coki bahwa dia itu tidak boleh mencuri makanan dari meja makan, ya. Apalagi makan Indomie, makan mie instan, sorry. Karena nanti membuat dia ketagihan. Kemudian saya beritahu dia bahwa dia tidak boleh lagi ngegeratak gitu ya. Ngegeratak itu apa sih? Ngacak-ngacak gitu ya. Dan dia tidak boleh mengambil plastik, makanin plastik karena itu berbahaya untuk kesehatan dia. Ada satu sisi lain di mana dia ngikutin stylenya orang di rumah, terutama stylenya ownernya, ya kan. Misalnya dia lebih nyaman untuk diam di dalam. Nah, sebagai guard dog harusnya dia tidak suka, karena dia akan lebih senang kalau dia bisa ngejaga, gitu loh. Nah, tapi karena dia sudah dimanusiawikan, gitu loh, ya kan, sudah dimanusiakan, sehingga melihat mamahnya ada di kamar, dia pasti akan lebih happy diam di kamar, gitu loh, ya kan. Bukan mamahnya, tapi cicinya ya. Nah, cicinya diam leha-leha, dia juga akan diam leha-leha, betul nggak? Ya kan? Style kamu diikutin banget sama dia soalnya, ya. Nah, tapi ya itu karena dia tipikal guard dog yang explorer, ya, yang nggak bisa diem, otomatis di kamar boring sebenarnya buat dia. Ya, tapi dia untuk memilih dia keluar ke bawah, males. Kenapa? Karena ya itu dia tadi, karena separuh dari diri dia sudah ngeblend sama kamu, jadi dia akan merasa di kamar itu kan penuh dengan wanginya kamu nih, ya kan? Dia pasti akan lebih happy diam di kamar, karena dia merasa lebih nyaman. Maminya, wangi mami gue ada di sini, wangi cici gue ada di sini nih, gitu. Nah, dia merasa lebih secure dengan itu. Kalau dia turun ke bawah kan bau orang-orangnya udah berbeda-beda gitu loh, ya kan. Dan buat dia ada kucing pula di situ gitu loh. Dan dia merasanya kenapa sih nih orang nih padaan ngambilin kucing tambah banyak, ya kan. Nah, itu yang membuat dia menjadi bertambah tidak nyaman sebenarnya. Tapi begitu di kamar dia merasa ini milik gue, milikku sendiri, ya kan. Karena cuma ada bau dia dan bau cicinya. Nah, itu udah membuat dia udah blek aja, udah enak kan. Ya, itu secara insting hewannya dia seperti itu. Oke. Ya, jadi artinya jangan heran kalau memang ada banyak sekali hal yang kita harus beritahu ke dia gitu loh. Karena di satu sisi insting dia kuat, ya, naluri anjingnya itu kuat, tapi di sisi yang lain cicinya mengubah dia begitu kuat juga gitu loh, ya kan, untuk mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh manusia. Kebayang ya? Jadi separuh-separuh gitu loh. Nah, itulah kenapa dia akhirnya jadi harus belajar, ya kan? Harus belajar banyak, misalnya artinya gini, dia ini kan pinter ya, bisa buka pintu sendiri, betul kan? Gitu loh. Jadi itu kan harusnya bukan insting dia secara alam, ya kan? Tapi karena itu dia melihat mau masuk kamar susah kan, mau keluar kamar susah kan, ya gue harus belajar bagaimana caranya. Makanya saya bilang dia ini hebat sekali sebenarnya. Ya, good banget gitu loh. Tapi asalkan semua orang harus bersabar, karena pasti akan ada banyak hal-hal hal baru yang dia coba, dan itu kan sebenarnya seakan-akan dia gini, wow, gue salah lagi nih gitu, ya kan, gitu. Sebagai hewan tuh kan dia merasa, aduh mateng deh gue, salah lagi nih gue gitu. Ya. Padahal itu barang baru yang dia coba, gitu. Iya, memang saya juga kalau di rumah saya cuma senang di kamar saya, ya seperti yang tadi dokter bilang, cuman saya diam aja dan mati kan. Maksudnya ya di kamar itu paling tenang, jauh dari keributan, terus ya apalagi kalau ditemenin dia kan, oh ya udah berduaan aja. Coki ini tipikal anak yang mudah sekali untuk dikasih tahu sih, ya. Dari awal pertama kita kan dia gampang ya dikasih taunya ya, gitu, ya kan. Dan dia berubahnya tuh cepet gitu. Bahkan waktu dia menggigit yang lama, menggigit mamah ya, itu yang lebih lama ya. Tapi waktu papa udah cepet ya recovery-nya ya, gitu loh. Bahkan yang dia pipis di depan kamar mandi aja cuma 1 kali ya kita kasih tahu ya. Iya. Itu cepat sekali sebenarnya, dia menangkap pesan di alam bawah sadar lalu dia berubah itu cepat sekali. Tapi hanya masalahnya memang mungkin karena dia juga bingung gitu ya. Ada banyak hal yang rasa nyamannya itu yang mungkin
harus lebih dibuat aja di rumah gitu. Kalau enggak dia ngegeratak lagi.